Ini chatan pasukan remas pentil. Apa itu? Dengan teman-temannya. Kenapa nama grupnya bagus sekali? Pasukan remas pentil. Sorry aku tanya, ada foto mesum kah atau foto video bersama? Foto yang lagi tidur bareng ada, foto yang maaf ya, yang lagi mandi bareng gitu ada. Hah? Aku kaget banget sih di situ karena bukan kan yang aku kenal yang selalu jaga pandangan yang isi Instagram itu nggak pernah ada cewek, nggak pernah TikToknya juga yang soal bola lah. Aku kan yang aku tahu dari HP yang satu lagi itu kan nggak pernah ada yang macam-macam gitu kan. Oh, orangnya jaga pandangan? Iya, kalau di depan teman-teman aku sih, entah karena nggak tahu lah, pokoknya kalau di depan aku pokoknya dia membranding diri dia yang selalu jaga pandangan. Oh ya? Kamu posting, itu pas kapan kamu postingnya? Pas kapan ya, nggak lama dari ketahuan sih, nggak ada yang kayak minta maaf gitu, malah langsung ngancem. Suami kamu ngancam? Mau menjarain aku. Belum mulai udah nangis berapa kali, Bu? Udah capek nangis? Iya. Udah capek nangis ya. Aku turut berduka cita dulu ya. Turut bersedih atas musibah yang terjadi di kamu. Ini datang dengan? Saya pengacaranya, dokter. Oh, pengacaranya. Sekarang sampai tuntut-tuntutan? Iya, dokter. Oh, sampai somasi sudah masuk. Ada somasi dan saya dapat berita nasional bahwa perempuan yang punya hubungan khusus dengan suaminya ini melaporkan. Oh, serius? Serius, dokter. Yang diduga pelakor ini ngelaporin istri sah? Betul, dokter. 2024 tahun yang luar biasa ya. Bukan tahun istri sah lagi ya. Tapi istri sah kayak gini punya cantik masih diselingkuhin juga kah? Oh my God. Kamu cantik banget loh. Aku harus menjaga pandanganku. Kamu cantik banget. Umur berapa umur? Sorry. 23 tahun. 23 tahun. Sudah menikah? Sudah. Iya, sudah. Makanya sudah menikah. Sudah menikah berapa lama maksudnya? Kurang lebih 1 tahun sih. Kurang lebih 1 tahun. Oh, baru nih nikahnya. Baru nikahnya. Oke. Tapi kalau tabiatnya sendiri? Sudah tahu dari lama kah? Belum. Awal-awal aku mengenal dia sosok yang agamis sih. Oh ya? Iya. Jadi dari awal aku ketemu itu kan pas umroh. Beliau ini nyamperin mamaku untuk nyampein niat baiknya. Di situ aku melihat ini orang agamis banget karena dia datang dari Yaman. Dia sempat mondok di Yaman, terus nyamperin dari Yaman bela-belain ke Mekah cuma mau nyampein niat baiknya ke mamaku. Terus di situ dia bilang mau nikahin aku. Jadi pas belum kenal? Belum. Jadi aku temenan di Instagram, tapi aku nggak ngeresponin maksudnya siapa, aku nggak tahu. Tapi pas aku lagi umroh, tiba-tiba dia nyamperin. Oke, berarti ta'aruf dong ya berarti ya? Ta'aruf ya. Dia nggak kenal, nggak ada fase pacaran, berarti baru kenalnya 1 tahun yang lalu? Iya, pas lagi umroh. Langsung datang? Ke mamaku untuk nyampein niat baiknya. Oke. Terus lanjut ke pernikahan? Lanjut di situ selang 2 bulan. Sebelum sampai ke sana, aku pengen tanya. Kan ta'aruf kan ada tanya-tanya tuh kan? Iya. Pandangan kamu ngelihatnya soleh ya berarti ya? Soleh banget, karena dia udah mondok dari lama kan. Udah dari SMP atau SD gitu kalau nggak salah. Jadi dia, karena aku mikirnya mungkin agamanya udah ngelotok kali ya, karena dia juga di Yaman yang agamis gitu kan, sempat di Yaman. Aku mikirnya dia bisa jadi sosok pemimpin buat aku nanti ke depannya. Jadi aku ngeliat dari agamanya sih awalnya. Ada rekomendasi kah? Mau tanya-tanya siapanya, temennya atau apa kayak gitu? Dari yang rekomendasi aku sih bilangnya insya Allah bisa memimpin. Oke, lanjut ke pernikahan. Lalu setelah menikah bagaimana? Setelah menikah itu aku ngeliat sosok yang awal-awal tuh sholatnya rajin, ngajinya juga rajin. Maksudnya ya yang seperti yang ekspektasiku lah ya, yang bisa memimpin. Tapi lama-kelamaan di situ kok aku ngeliat dia jadi kayak yang malas ibadah ya. Terus jadi kayak malas ibadah, jadi kayak bolong-bolong gitu loh. Di situ mungkin aku ngerasa mungkin emang imannya lagi turun aja kali ya. Jadi mungkin bukan berubah lagi, yang naik lagi. Tapi lama-kelamaan jadi bukan yang aku kenal gitu loh. Jadi bukan yang kayak dulu lagi, bukan sosok yang bisa mimpin kayak dulu. Dulu itu berapa lama, berubahnya itu berapa lama kalau boleh aku tahu? 3 bulanan kayaknya. 3 bulan menikah itu kamu melihat dia yang agamis sih. Sosok yang luar biasa. Suami yang baik? Alhamdulillah. Itu yang kamu rasakan? Iya. Itu yang kamu rasakan? Awal-awal.
Lalu hamil Iya. 2 bulan setelah menikah. Oke. Lalu apa yang terjadi dengan pernikahan kamu? Sebelum kita lanjut, aku pengen kasih promosi dulu untuk kalian semuanya yang lagi cari perawatan dari bahan alami, yang nggak pakai merah, yang nggak pakai ketergantungan, yang nggak pakai beruntusan. Kalian boleh datang ke Klinik Kecantikan Athena. Tersebar di semua cabang di Indonesia. Ada dari Aceh, Medan, Jambi, Pekanbaru, Palembang, Lampung. Jakarta udah banyak banget. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, ada di Gading Serpong, Bekasi, Bogor, Semarang, Bandung, Surabaya, ada juga di Manado, dan juga ada di Makassar. Balikpapan juga ada ya. Jadi bagi kalian semuanya, silakan kalian konsultasi. Dan bagi kalian semua yang pengen konsultasi stem cell nih, karena ini lagi hits banget ya. Orang yang pengen cantik dengan stem cell, karena stem cell itu teknologi yang luar biasa banget. Dan stem cell itu bisa membantu untuk penyakit-penyakit, aku ngomong degeneratif ya. Kalian bisa konsultasi di nomor chat di bawah ini ya. Kita lanjutin lagi, Mbak. Pas aku hamil bulan ke-8 itu, dia tuh ketahuan bohong, bilangnya pergi kerja ke Tambang, tapi malah ke Bandung. Ada yang laporan ke aku. Dan di situ sebenarnya kan aku masih nggak percaya ya, karena sosok yang aku kenal tuh kayak nggak pernah bohong gitu kan. Apa-apa selalu laporan, apa-apa selalu jujur. Jadi kayak masa sih bohong gitu. Karena sebelumnya nggak pernah bohong. Kan sebelumnya kayak bener-bener apa-apa tuh cerita, apa-apa jujur. Terus dapet laporan kayak gitu, aku langsung kayaknya nggak mungkin deh. Aku denial dulu kan. Pas aku nanya ibunya taunya dia emang kerja gitu. Tapi selang berapa hari dari kejadian yang ada yang laporan itu, dia pulang, kalau dia ngejelasin dia beneran bohong, ternyata ke Bandung. Tapi bilangnya cuma beli mesin yang ada di Bandung. Karena aku juga belum nemu foto-foto yang mengarah pos selingkuhan, jadi akunya kayak masih maafin dok. Mungkin Kamu kayak taunya dia ke Bandung dari mana? ada yang laporan. Oh, dari Instagram, dari Iya, chat DM kayak gitu. Tiba-tiba ada yang bilang, aku mau kasih tahu tapi sebenarnya nggak mau ngasih tahu karena teteh lagi hamil besar, takutnya kepikiran gitu. Aku bilang, apa kasih tahu aja, kenapa? Aku pikir soal lain ya. Ternyata mau ngasih tahu kalau dia bohong. Dan sebenarnya yang laporin aku tuh bilang, teh sebenarnya malam Jumat suami teteh ke klub gitu. Masa sih, aku nggak percaya kan? Kamu nggak tahu suami kamu ke klub? Enggak, karena dia bilangnya kan nggak pernah ke klub. Dia nggak tahu. Jangan kan ke klub, maksudnya kan dia dengan yang Islam gitu, masa aku mikirin jauh banget dong kalau dia ke klub, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Aku langsung nggak percaya. Masa sih kamu salah ini kali, salah informasi, aku bilang gitu. Terserah teteh mau percaya apa enggak, tapi emang belum ada bukti sih di situ. Jadi aku mikirnya kayaknya nih orang mau merusak rumah tangga gue deh, awalnya mikirnya gitu, karena nggak ada bukti juga kan. Nah jadi di situ aku masih maafin karena aku belum nemu bukti apa-apa kan. Aku di situ masih ngerasa, oh mungkin emang dengan alasan dia tuh, dia nggak bilang tuh katanya takut aku marah. Aku mikirnya, oh mungkin emang iya kali takut aku marah karena aku lagi hamil besar kan. Nah sudah bilang ke Bandung tuh nggak bilang tuh katanya gitu, takut aku marah. Ya udah dari situ berjalan seperti biasa aja, nggak ada masalah apa-apa. Kita tentrem-tentrem aja sampai aku lahiran. Sampai aku lahiran hari ke-12 tuh tengah malam aku ganti baju, aku tiba-tiba pengen ke lemari yang nggak pernah aku pakai. Di situ aku nemuin di tumpukan baju ada HP yang aku nggak pernah, maksudnya aku nggak pernah pegang. Itu tuh bilangnya beli HP buat mamanya gitu. Ternyata itu HP yang khusus buat selingkuhan. Pas aku buka tuh ada notif dari cewek. Aku langsung gemeteran kan, di situ aku kayak nggak percaya. Kayak masa sih ini HP dia gitu. Aku langsung nyamperin dia. Aku belum nanya apa-apa, aku baru bilang ini. Dia bilang langsung, itu bukan HP aku. Dia langsung nembak gitu. Dia mungkin tahu ya aku nemuin. Itu bukan HP aku. Dia bilang itu HP temen aku. Demi Allah itu HP temen aku. Dia bilang gitu di bawah Allah. Aku udah gak percaya karena sebelumnya yang ke Bandung tuh dia sumpah Al-Quran. Sumpah Al-Quran dia gak bersama cewek. Karena aku merasa kayak ini udah gak bener nih, orangnya sumpah mulu kayak mainin gitu loh. Kayak mainin Tuhan. Jadi di situ dia sumpah itu HP temennya. Aku gak percaya karena aku minta passwordnya. Aku minta dia keluar kamar dulu. Aku tenang. Dikasih passwordnya? Iya dikasih. Awalnya enggak, cuma aku kayak aku pengen minta passwordnya. Baik banget dikasih ya. Kasih sama dengan bunuh diri soalnya. Bener kan? Dan dikasih. Iya. Dikasih terus abis itu aku ngeliat, wah isinya bener-bener bukan sosok suami yang aku kenal sih. Apa yang kamu lihat di sana? Dari banyak foto yang ada di klub, yang ada di
hotel yang dia lagi ada tidur, yang screenshotan cewek-cewek gitu ke grup. Jadi dia ada punya grup yang dia sama isinya tuh emang isi dia dan cowok-cowoknya untuk jadwal kayak ke klub gitu-gitu loh. Oh, isinya itu teman-teman dia Iya. untuk pergi ke klub. Jadi khusus emang maksiat aja itu grupnya. Dia ada screenshotan cewek-cewek banyak, aku juga nemu. Apa yang diobrolin di grup itu? Oper-oper cewek sih, kayak gue kepo nih sama cewek ini gitu. Minta kenalin ke temannya, terus ada screenshotan foto cewek rame-rame, dia ngirim kayak gini, teman party yang akan datang nih. Terus misalkan temannya ada yang bilang, gue yang tengah ya, gue yang ini, gue ngetek yang ini gitu. Terus di isi grupnya itu, jadi dia kayak mengeluarkan prinsip dia bilang, prinsip cowok sejati mah cukup tiduri, nggak perlu dimiliki, katanya gitu. Aku izin lihat postingannya ya. Mau tahu suami yang nggak punya hati. Oke. Ini foto pada waktu tunangan, engagement. Lamaran. Oke. Oh, ini screenshot handphone yang kamu foto. Iya. Open Booking Jakarta. Buset, semuanya kayak gini semua. Open Booking virtual. Open Booking Avail Jakarta. Cheshire Live. Open Ready. Oh. Cewek-cewek Open BO ya? Gaby, Open 1 kali main 900.000 full service wajib. Wajib caps, no anal, durasi 1 jam. Oh ini love ya. Ada Sasa juga, ada Putri Amelia 1 kali cot 900.000. Nego. Apa tuh? Buset, ini semua handphone kayak gitu semua. Ini semuanya seperti itu semua. Chatnya. Di Line juga ada sih. Di Line juga ada. Tapi aku nggak masukin. Semua platform. Di WeChat, WeChat juga. Badoo, Tinder. Aku buka galeri isinya foto yang bikin aku hancur. Ini foto yang dengan hotel dengan cewek itu. Cewek lagi tidur. Oke. Ceweknya tidur untuk apa di foto ya? Bangga mungkin. Ada foto mesum juga? Enggak sih. Enggak ada. Ini lagi di klub. Ini ceweknya rambutnya pirang. Jauh banget. Sorry ya, bukan fisik sih. Tapi memang jauh banget dengan istri sahnya, Mas. Ini lain lagi ceweknya. Itu sama, tapi itu pas pertama kali ketemu, pas awal tahun. Dia belum pirang. Oh, oke. Dengan cewek yang sama ya. Ini chatan pasukan remas pentil. Apa itu? Dengan teman-temannya. Kenapa nama grupnya bagus sekali? Pasukan remas pentil. PRP. Pasukan remas pentil. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bang Dewa. Grup informasi jadwal pengencotan. Oke, siap si Aga. Ini ZYY ini apa ini? Kayak yang suka ngenalin dia cewek, kayak misalkan minta dikenalin sama siapa dia. Germonya. Oke. Kamunya lama sayangku, iya. Main transfer aja. Oh, ini kasih duit ke selingkuhan. Oke. Oh, ini yang di grup ya? Teman party yang akan datang. Oke. Cewek-cewek mukanya di blur, kamu blur mukanya. Prinsip cowok sejati itu cukup ditiduri, tidak perlu dimiliki. Hahaha. Suami kamu yang ngomong seperti itu ya? Oke. Ini cewek yang tadi, yang belum tadi, agak ini ya, agak berisi ya? Mungkin dia sukanya yang berisi. Aku kaget banget sih itu, karena bukan kan yang aku kenal yang selalu jaga pandangan, yang isi Instagram itu nggak pernah ada cewek, nggak pernah TikToknya juga yang soal bola lah. Aku kan yang aku tahu dari HP yang satu lagi itu kan nggak pernah ada yang macam-macam gitu kan. Oh, orangnya jaga pandangan? Iya, kalau di depan teman-teman aku sih, entah karena
Nggak tahu lah, pokoknya kalau di depan aku, pokoknya dia membranding diri dia yang selalu jaga pandangan. Oh ya? Ya. Oh, waktu ada teman-teman kamu dia jaga pandangan seperti itu ya, jaga. Bahkan ngumpet, bukan jaga pandangan lagi. Kalau ada teman aku, dia langsung ngumpet, dia nggak mau ketemu. Bangga dong kamu ya. Iya, aku merasa kayak, sampai teman aku bilang, suami lu jaga pandangan banget ya. Aku kan merasa kayak, iya alhamdulillah gitu. Sampai teman aku juga pada emosi. Gue juga gak nyangka dia depan kita tuh kayak gitu. Ternyata belakangnya kayak bukan dia. Oke, apalagi yang di grup itu yang kamu baca, yang kamu ingat, yang menyakiti hati kamu? Apa yang dibicarakan dia? Soal cewek-cewek semua sih, kayak misalkan ya oper-operan ada cewek nih gitu. Maksudnya ada di klub ini, gue pengen nyamperin ini, mau ketemu cewek ini gitu-gitu loh. Terus ada juga yang minta kenalin cewek, kenalin dong yang ini, gue kepo banget nih kemarin ngeliat tapi gak sempat ngajak kenalan gitu-gitu. Dia ngomong seperti itu? Iya, kayak bukan dia banget. Kamu nggak pernah tahu kan dia ke klub? Enggak. Istri macam apa kamu? Karena kan dia bilangnya, aku gak pernah yang kayak gitu, yang aneh-aneh. Karena dari awal, emang akunya orang yang percaya-percaya aja gitu kayak. Sorry aku tanya ya. Bukan maksud aku apa ya, aku tanya tadi ya. Maksud aku tuh kan, ke klub ini kan, durasinya kan bukan pendek ya. Kan malam nih. Pasti perginya jam 9 ke atas, pulangnya jam 4 pagi, jam 5 pagi nih. Kamu gak tahu? Jadi gini dok, kan dia tuh kalau pergi kerja itu, kalau ke tambang itu seminggu baru pulang. Jadi aku orangnya percaya-percaya aja kayak, aku seminggu ya ke tambang, besoknya berangkat, maksudnya pakai bawa peralatan, baju ganti gitu-gitu. Aku nggak tahu setelahnya itu dia kemana, karena dia bilang di tambang tuh nggak ada sinyal. Jadi aku nggak bisa ngelacak nih HP maksudnya ada di mana. Karena emang kebiasaan dia hampir tiap bulan kayak gitu, jadi aku nggak tahu dia maksudnya bilang ke rumah ke tambang, tapi ngapain aku nggak tahu. Oke. Jadi dia lakukan itu pada waktu dia izin kerja dengan kamu. Iya. Dan dia nggak ngaku sih dari awal selingkuh tuh, maksudnya dari kapan dia cuma bilang, gue kok baru ini baru 2 bulan gitu. Tapi pengakuan dari ceweknya udah dari awal tahun. Oke, selain grup chat itu ada foto-foto juga. Sorry aku tanya, ada foto mesum kah atau foto video bersama? Foto video, foto yang lagi tidur bareng ada, foto yang maaf ya, yang lagi mandi bareng gitu ada. Hah? Di bed up sih. Mandi bareng? Iya, kayak lagi mandi di bed up gitu. Dia dengan ceweknya? Dengan cewek itu? Sebenarnya pertanyaanku konyol sih. Waktu kamu ngelihat itu, dia menonton itu, apa yang kamu rasakan? Sakit hati banget sih maksudnya. Dia ngelakuin kayak gitu, gak mikirin aku atau anak aku gitu. Minimal mikirin anak lah, masa depan anaknya kan bakal jadi hancur gitu ngeliat bapaknya kayak gitu. Kamu ada lihat tanggalnya? Biasanya sebagai cewek ya pasti ya. Udah lihat itu tanggal yang dia bilang emang ke gunung. Dan ternyata laporan yang dari orang itu benar. Dia ke klub pada malam Jumat. Dia nginep di hotel. Dia ke Bandung. Itu baru satu yang laporan. Aku nggak tahu kalau yang lain kan nggak ada yang laporan ya. Itu juga baru satu yang laporan. Oke. Selain itu ada chat dengan cewek juga atau ada chat-chat lain? Ada cewek. Jadi dia tuh suka beli konten. Kan ada ya orang yang suka jualan video-video gitu. Dia beli kayak konten-konten gitu, dia beli kayak misalkan harganya berapa gitu, dia dapat kontennya gitu. Kayak gimana sih? Aku nggak paham konten apa sih maksudnya, boleh nggak diperjelas? Kayak kayak OnlyFans gitu loh. OnlyFans ada ya? Ada, tapi jangan dulu. Enggak, gue sekalian jelasin. Kayaknya kalian lebih expert. Apa sih? Konten apa sih? Konten porno sih. Kayak dia beli emang mungkin buat memuaskan dirinya atau gimana, nggak ngerti. Jadi aku ngeliat ada transferan dia beli konten, juga dia suka transfer yang cewek ini. Jadi dia tuh nambahin setiap bulannya kosan cewek ini. Suka katanya juga dibeliin iPhone, ada yang laporan ke aku. Iya, gitu. Aku nemu banyak sih chat-chatnya. Bukan cuma satu berarti? Kalau yang bener-bener diinin sih satu. Maksudnya kayak yang sering banget tuh satu. Kayak yang lain kayak yang, kan dia juga ada ya download Tinder, Babu gitu-gitu, micet. Maksudnya kayak yang chat-chatan aja. Nggak ada yang sampai gila ya, jauh banget dari kayak dua personality gitu ya.
jauh banget, aku juga kaget banget. Dan itu pertama kalinya kamu tahu bahwa suami kamu seperti itu? Iya, pertama kali tahu. Karena sebelumnya juga kan aku kenalan, maksudnya dia tuh ini yang baik-baik aja lah, maksudnya dengan dia cerita, dengan kalau ngobrol sama dia tuh dia menceritakan kalau di pondoknya dulu gimana, kayak cerita-cerita, sharing-sharing tentang Islam gitu lah. Maksudnya kayak jauh banget. Oke, dan cewek yang sering itu yang kamu posting di Instagram kamu? Itu Iya. yang kamu posting di Instagram kamu, cewek yang paling sering ditransfernya tadi? Iya, maksudnya yang paling sering ketemu, paling sering transfer, dan ternyata yang dia bohong ke Bandung itu besoknya hari ulang tahun ceweknya, makanya dia bela-belain bohong kayak gitu, effort. Dengan Tapi kan, sorry ya, Iga nggak lebih cantik dari kamu ya? Asal aku ngeliatin, mohon maaf ya, Mas kalau nonton ya, jelek Mas. Kalau dibandingkan dengan istrinya. Lagi hamil waktu itu dokter. Oh lagi hamil. Lagi Aku hamil. yakin dia hamil pun juga cantik, so aku yakin lebih cantik karena mungkin habit kali ya, Dok. Maksudnya kebiasaan. Jadi kayak maksudnya orang kebiasaan mau dapet yang gimana juga nggak bakal puas gitu. oke. Tapi ini bukan cuma satu ya, ada banyak ya di sana ya. Banyak. Maksudnya dari yang sebelum-sebelumnya aku nggak tahu kepribadiannya dia gimana, tapi emang ada yang laporan dia emang dari dulu kayak gitu. Dan kan aku bilang kenapa nggak dari dulu, maksudnya ngasih tahu aku gitu kepribadian kayak gitu. Dia bilang kirain udah berubah katanya gitu. Siapa yang kamu ngomong seperti itu? Kamu tanya seperti itu? Ada orang laporan di Instagram. Dia bilang memang seperti itu Iya dianya. dari dulunya. Jadi dia kan dulu mondok ya. Heeh. Suka izin keluar, katanya sewa apart sampai satpamnya itu udah hafal langganan nyewa apart di situ, terus ke klub, suka mungkin bawa cewek lah ke apart gitu, udah kenal lah katanya mas satpamnya. Dan aku kan maksudnya nggak mungkin dong, aku kan di situ nggak punya kontak teman-temannya, aku nggak, maksudnya benar-benar orang yang baru ketemu gitu, nggak tahu teman-temannya siapa, aku nggak tahu juga, emang harus nanya ke siapa. Jadi yang rekomendasiin aku kan maksudnya ya kasih ngasih tahu juga yang baik-baik aja. Aku nggak tahu kok kepribadiannya ternyata kayak gitu dari dulu. Oke. Dan udah nih handphone ini kamu bongkar nih, gemeter nih pasti. Iya pasti. Sendirian kamu bongkar? Sendirian. Berapa lama kamu bongkar ya? Lama sih aku korek-korek semuanya tuh, semuanya dari galeri, dari aplikasinya kan banyak ya. Ada Badoo, ada Tinder, MiChat, Telegram. Lama sih aku. Aku ngeliat juga tanggal-tanggalnya dari kapan dia gunain HP-nya. Dan ternyata itu bukan HP pertama yang buat HP khusus selingkuh. Jadi tuh aku pernah punya, dia tuh pernah punya Android. Androidnya udah pecah ya. Nah dia bilang mau dibawa ke rumah, maksudnya ke rumah orang tuanya. Mau dibenerin kata gitu. Ternyata emang dari HP yang retak itu dia udah selingkuh dari HP yang itu, karena dari awal chat aku lihat dari HP-nya itu dia bilang save nomor aku yang baru, nomor aku yang lama, itu nomor aku yang lama katanya kemana gitu. Nah terus HP kamu kan, jadi aku sempat lihat chatnya itu dia bilang HP yang hancur itu mau dibuang aja katanya gitu. Berarti udah dari HP yang sebelumnya dong. Iya jadi emang akunya yang terlalu nggak curigaan sih jadi. Kamu yang nggak tahu apa yang terjadi. Kan kamunya dibohongin lah ya kurang lebih ya. Sorry aku tanya ini ya. Kan sepertinya suami kamu ini kan bukan cuma selingkuh ya, tapi juga kan main sana sini ya. Selama ini kamu pernah sakit kah? Enggak, alhamdulillah. Aku udah cek juga sih, alhamdulillah aman. Oke. Karena itu yang paling ditakutin sebenarnya kan. Alhamdulillah sih. Oke. Dan setelah kamu tahu, apa yang nih reaksi kamu? Aku pasti sebenarnya aku ngeliat anak dulu ya. Gimana ini, maksudnya anak masih kecil kan. Aku takut dia nantinya kehilangan sosok ayah gitu kan. Tapi aku juga gak mau disakitin kayak gini terus. Jadi aku mikirnya kayaknya anak aku juga bakal sedih gitu kalau orang ibunya disakitin gini terus. Jadi aku mikirnya ya udahlah demi kewarasan aku juga kan. Kalau ke penyakit kayak gitu kan, kalau udah kayak gitu bakal kayak gitu lagi kan. Dok, maksudnya kalau udah dimaafin pasti dia bakal ngelakuin kayak gitu lagi kan, udah jadi kebiasaan. Jadi pada waktu itu kamu keluar, kamu marah? Aku marah,
Aku nyuruh dia pulang dulu, aku pengen nenangin diri. Oke, nggak langsung frontal marah seperti itu ya. Kamu suruh dia pulang, tenangkan diri. Iya. Lalu apa yang terjadi? Ya, aku nelfon orang tuanya. Aku ngasih tahu, Bu. Maksud aku kasih tahu semuanya kayak gitu bukti-buktinya. Tapi respon orang tuanya malah nyuruh maafin. Di situ aku disuruh maafin karena menurut beliau itu rumah tangga hal yang biasa karena Wow. katanya suruh maafin. Dulu katanya mamanya juga pernah digituin. Jadi mungkin menurut mamanya aku bisa gitu maafin kayak beliau. Tapi aku bilang, Bu, gak semua cewek bisa maafin persoalan kayak gini gitu. Ini udah fatal gitu. Kamu cerita dengan mamanya, dan jawaban mamanya Malah nyuruh maafin. Gak ada rasa bersalah. Maaf ya anak ibu gini. nggak ada? Gak ada. Langsung to the point. Ini namanya rumah tangga, Neng. Pasti ada masalah kayak gini mah. Pikirin anak gitu katanya. Maksudnya aku disuruh mikirin anak, tapi dia emang lakuin kayak gitu. Kok mikirin anak kan enggak kan. Maksudnya dia dengan effortnya selingkuh kayak gitu, dia gak mikirin anak juga gitu. Giliran kayak gini aja ibunya bilang, mikirin anak, Neng, masih kecil. Dia juga bilang kayak gitu. Maksudnya kenapa disuruh aku yang mikirin, tapi dianya gak mikirin gitu loh. Kamu nggak dapat dukungan sama sekali dari orang tuanya? Enggak. Ayahnya kamu ada ngomong nggak sama ibunya aja? Ibunya aja nggak mau ngerti ya? Sama sih. Keluarganya minta aku maafin. Oke, dan akhirnya kamu cerita lagi dengan orang tua kamu? Iya, keluarga aku juga pasti, ini udah penyakit gitu. Kalau kamu maafin juga pasti bakal keulang lagi gitu. Karena kan ternyata ngelakuinnya udah dari awal tahun gitu. Maksudnya dari awal tahun kalau dia hilaf ya, pasti dia ada dong mikir istri gue lagi hamil. Udah deh kayaknya yang kemarin cukup gitu kalau dia hilaf. Tapi kan itu berarti udah habit dari awal. Dia udah gak mikirin ngelakuinnya dengan effort kayak gitu. Bakal jadi keulang lagi kalau mau dimaafin pasti. Oke, lanjut komunikasi kamu setelah ketahuan itu dengan suami kamu kayak gimana? Apa yang kamu konfrontasi? Sempat kamu konfrontasi kan? Paling waktu aku abis ketahuan itu anak aku dirawat ya. Dede dirawat terus aku maksudnya bilang ke dia kalau Dede dirawat. Terakhir sampai situ aja sih. Maksudnya nggak pernah kelanjutannya nanya kayak anak Dede gimana, nggak pernah kayak gitu. Paling kayak terakhir yang ngancem sama yang maksudnya dia bakal ngelaporin aku. Bukan, sorry. Maksudnya kan abis kamu shock nih kan melihat handphone itu, fakta-fakta yang baru. Kamu bertanyakah dengan dia apakah ini benar kejadiannya kamu selingkuh atau enggak? Jawaban dia apa? Dia tuh orangnya denial, Dok. Jadi walaupun bukti depan mata pun dia nggak ngaku. Dia malah bilang kayak alasan aku selingkuh kan gini gitu loh. Apa? Alasannya mungkin karena aku kan lagi hamil ya waktu itu. Jadi aku kan emang kontraksi mulu ya. Jadi emang dilarang gitu sama dokternya waktu itu untuk berhubungan, ditakutin prematur. Mungkin karena aku juga pas lagi hamil hormon ya. Mungkin agak bawel kali ya. Dia katakan itu? Iya. Alasan dia selingkuh atau adalah itu? Artinya dia mengakui juga? Artinya dia mengakui, tapi dia bilang keblinger. Jadi kayak pusing gitu loh. Mungkin nggak bisa nahan nafas atau gimana, nggak ngerti. Oke. Kalau kamu tanya dengan chat-chatan yang banyak seperti itu, punya apa jawabannya? Dan grup-grup yang sering pergi ke klub? Jadi awal aku nanya dia nggak ngakui, aku nggak nanya seterusnya karena percuma gitu. Kalau dia bakal nggak ngakuin juga. Karena orangnya mau bukti depan mata pun dia tetap nyari alasan gitu. Alasan dia ngelakuin. Nggak ngaku kayak, maaf ya aku tuh nyesel. Nggak ada minta maaf? Minta maafnya kayak, intinya bawa anak terus sih. Maaf ya, kita kan aku keblinger kemarin. Dia bilang gitu, kalau nggak keblinger aku juga sayang kok sama kamu. Kayak gitu. Bilangnya kayak gitu. Pikirin dong anaknya kan, Dede masih kecil gitu. Terus aku bilang, kamu kemarin ngelakuin mikirin Dede nggak? Aku bilang gitu. Maksudnya kenapa baru sekarang kamu bilang pikirin Dede gitu? Kamu keblinger kemarin juga, terus aku sekarang apa? Aku bilang aku juga hancur. Maksudnya gampang banget gitu nyuruh aku maafin. Sedangkan dia fatal kan. Dan sejak saat itu kamu bagaimana hubungan dengan suami? Udah gak pernah ada chat lagi sih. Oh ya, pisah. Ini kejadian kapan nih? Awal ketahuan 4 Juni. 4 Juni. Ini sekarang awal Juli ya, 1 bulan. Langsung pisah rumah. Iya. Dia yang kamu suruh keluar atau kamu yang keluar dari rumah?
Yang keluar dari rumah aku. Kamu keluar dari rumah. Kamu bawa anak? Bawa anak. Oke. Bagaimana responnya dia cari kamu? Mamanya sempat tanya ke saudara aku. Keberadaan aku sekarang di mana gitu. Dia? Enggak, mamanya yang nanya. Mungkin pengen nemuin cucunya. Dia? Dia enggak. Cari anak? Enggak ada sama sekali. Padahal kan dia bisa nanya ya, kalau misalnya emang malu ngechat aku kan bisa nanya ke mama aku, Dedek sekarang di mana gitu kan harusnya. Tapi enggak ada. Mungkin dia lagi pusing kali ya, gue udah di post nih, enggak mikirin anak. Mungkin dia lagi pusingin itu. Kamu posting itu pas kapan kamu postingnya? Pas kapan ya? Enggak lama dari ketahuan sih. Enggak lama dari 4 Juni itu. Aku langsung, aku emosi banget jadi ya aku posting. Kamu posting. Setelah kamu posting apa responnya? Ngancem, yang tadi aku bilang tuh ngancem. Jadi nggak ada yang kayak minta maaf gitu, malah langsung ngancem. Suami kamu ngancem? Mau menjarain aku. Sorry, suami kamu juga selebgram kan? Bukan. Biasa sih. Nggak aktif di media sosial? Kurang sih. Kurang aktif. Dan following IG-nya juga kan maksudnya yang kayak yang agamis-agamis gitu, aku nggak mikir kayak sampai ke sana. Ternyata dia juga punya 2 IG kan. Kamu juga nggak tahu itu? Enggak, dia punya 2 IG, 2 WA, 2 M-Banking, 2 email, 2 Gmail. Jadi benar-benar, wah ini orang mainnya rapih banget gitu. Kena prank kamu ya? Iya. Ternyata yang satu lagi tuh IG-nya emang khusus yang intinya kayak khusus bandel dia lah gitu. Kayak isinya cewek-cewek semua. Cewek-cewek yang terbuka gitu-gitu deh. Oke, dan setelah kamu, itu kejadian berpisah, dia ngancem kamu. Apa tanggapan kamu? Maksudnya aku bilang, kan ini fakta, aku bilang gitu. Aku merasa kayak, aku langsung kayak down banget, kok dia bisa malah ngancem gitu. Bukannya kayak langsung minta maaf atau apa gitu, minta maaf dengan baik-baik. Misalkan tolong ya take down, maksudnya kita selesain baik-baik. Aturan kan harusnya etikanya gitu ya. Tapi dia nggak malah langsung ngancem. Jadi kayak aku malah makin terpukul kok. Bisa dia malah mikirin dia sendiri, nggak mikirin mental aku gitu loh. Aida, aku boleh tanya nggak, kenapa kamu memilih bongkar ini di media sosial? Awalnya aku mikir mungkin agar dia dapat sanksi sosial ya. Biar dia sadar juga gitu. Dan mungkin biar nggak ada korban-korban selanjutnya. Karena kan dia cewek kan nyarinya dari banyak ya. Maksudnya random kayak orang di kafe juga dimintain nomor HP gitu. Kayak di klub. Ya biar nggak ada korban selanjutnya aja sih. Misalkan dia emang nantinya mau nikah lagi sama orang kan. Maksudnya biar dia tahu gitu. Dia emang punya habit kayak gini. Tuh. Itu sih. Oke. Ini sekarang dia nggak ada datang, nggak ada ini. Atau dia melakukan hukum juga? Ada gugatan juga? Kalau dari suaminya tidak ada. Dari suaminya belum ada. Cuma ancaman. Cuma ancaman. Kok bisa? Dan yang laporan ini dari? Laporannya adalah dari perempuan yang punya hubungan khusus dengan suaminya. Kapan itu? Saya melihat dari berita nasional bahwa dia itu datang ke kantor polisi, ke Polda, untuk melaporkan Aida. Oh. Bagaimana Neng tanggapan kamu? Iya kok bisa dia ngelaporin gitu loh kan, padahal itu fakta. Nggak habis pikir sih maksudnya. Suami ada kontak kamu atau menghubungi kamu? Enggak. Ada melindungi kamu? 1 bulan ini nggak ada? Mau lihat anak juga nggak ada? Nggak ada. Terakhir yang ngancem doang itu. Gimana perasaan kamu dilaporin? Sakit hati banget sih. Maksudnya aku korban kok malah kayak jadiin seakan-akan aku pelaku gitu loh. Gak habis pikir. Yang ada di pikiran dia tuh maksudnya apa gitu. Bukan yang nyamperin gitu minta maaf dengan keluarganya. Tiket baik juga gak ada. Aida, saya mau tanya, kalau misalnya suatu hari setelah dia nonton video ini, dia datang, minta maaf dengan kamu dan mau berubah, kamu masih mau terima dia sebagai suami kamu? Aku maafin, tapi aku udah gak mau. Kamu maafkan?
Tapi aku udah gak mau balik lagi. Kak, aku maafin karena ya kan anak aku masih butuh sosok ayah. Pasti aku kasih ketemu. Karena Kamu masih mau kasih ketemu? pasti. Anak kamu cowok atau cewek? Cowok. Oke. Karena kan kasihan juga kalau dia nggak bisa ketemu sosok ayahnya. Dia juga harus tahu biar gimana pun kan nggak ada yang namanya mantan orang tua ya. Pasti aku kasih ketemu. Aida, kalau boleh saya tanya aja ya sedikit ya. Bagaimanapun juga ini pertanyaan. Meskipun menurut saya dari cerita kamu sih ini menurut saya tipe pemain sih ya, bukan permasalahan di kamu lagi ya. Kamu ada merasa kurang apa sih Mas, kekurangan kamu menurut kamu selama pernikahan ini? Ya mungkin karena aku pas hamil ya hormon kali ya dok, mungkin agak bawel kali ya, agak cengeng. Bawaan sih, maksudnya aku mungkin mikirnya ke situ, tapi kalau dari itu sih kayaknya emang penyakit aja sih. Oh, penyakit aja. Ya, aku setuju sih sebenarnya. Karena kan mau maksudnya kayak masalah bawah itu kan masalah kecil ya. Sebenarnya kita lagi adem-adem aja gitu loh. Ya itu dijadiin tameng aja gitu buat dia. Maksudnya mau gimana pun alasannya itu bisa dibicarain baik-baik gitu loh. Dan jalan keluarnya kan nggak harus selingkuh, maksudnya mau gimana pun masalahnya bukan selingkuh gitu jalan keluarnya. Jadi cuma alasan. Dan langkah kamu sekarang apa nih? Aku udah ngajuin gugatan, tinggal nunggu sidang pertama sih. Oh sudah Ya. ngajukan gugatan cerai? Ya, jadi permohonan untuk gugatan cerainya sudah saya masukkan, nanti ada panggilan tanggal 10 Juli, dokter. Oke. Kan kemarin dilaporkan oleh diduga pelakor. Kamu sudah memberikan klarifikasi, sudah diundang, sudah dipanggil? Belum. Belum diundang, belum dipanggil. Oke. Ada niatan balik untuk memberikan laporan? Untuk saat ini, saya tanya dengan Aida. Aida masih belum untuk melakukan upaya apapun. Jadi dia mau menyelesaikan dulu masalah dengan suaminya. Setelah itu dilakukan untuk upaya hukum lanjutan. Oke. Di luar dari perselingkuhan ini ada KDRT? Enggak. Dia bukan orang yang kasar sih. Oke. Harapan kamu apa sekarang? Harapannya ya semoga aku bisa, maksudnya bisa berdamai dengan keadaan lah ya. Aku bisa membesarkan anak aku dengan baik, walaupun ya bisa dibilang kan tanpa sosok suami ya. Maksudnya anak aku juga pasti bakal butuh peran ayah, jadi maksudnya pengen berjalan dengan lancar aja proses hukumnya, tapi dia tetap boleh ketemu. Tetap boleh ketemu. Awalnya nggak mau, dokter. Awalnya dia bicara saya nggak mau bapaknya ketemu. Kenapa tuh? Kenapa sekarang awalnya kamu nggak mau, sekarang kamu mau? Saya sampaikan bahwa kamu sama suami ini ada mantan suami dan ada mantan istri. Saya sampaikan lagi kalau anak itu tidak ada mantan anak. Dan sampai dia dewasa, nanti khawatir bapak kamu mana ini, bapak kamu mana gitu. Sama teman-temannya tanya, saya bilang silakan, kamu tidak boleh batasi pertemuan anak kamu nanti dengan ayahnya, tapi nanti kamu dampingi. Bapaknya cukup bijaksana, tapi permasalahannya kan ini permasalahan hati, Iya, Pak. Iya. Cuman saya arahkan. Tapi dia mau mendengarkan. Iya, mau mendengarkan. Maksudnya itu juga kebaikan untuk anaknya. Oke, permasalahannya datang nggak dia tahu lihat anak yang nggak juga. Dikasih kesempatan juga nggak mau datang juga, percuma juga. Trauma Aida. Banget sih. Jadi bingung gitu, maksudnya kok bisa yang aku lihat agamis ternyata kayak gini. Laki-laki seperti apa lagi yang harus saya percaya? Iya, makanya. Yang kelihatan agamis saja kayak gini. Apalagi yang, makanya kelihatan bad boy itu sebenarnya nggak buruk-buruk banget kok. Sorry ya, supaya tenang ya. Supaya tenang ya. Tapi jauh banget ya antara yang kamu bayangkan dan ada yang di rumah dengan apa yang terjadi seperti itu. Kayak kamu di-prank, ditipu selama. Jauh. Mainnya rapi banget gitu. Kalau misalnya suami kamu nonton, apa yang pesan yang pengen kamu sampaikan? Tulus mungkin ya, apa yang pengen kamu sampaikan, mungkin last word? Ya, kamu kan datang dengan baik-baik. Tolong balikin aku dengan baik-baik juga. Biar gimana pun,
Ini kan anak kamu. Aku yakin anak kita nggak akan mau orang tuanya di penjara. Tanpa kamu pun aku insya Allah akan besarkan anak ini. Semoga kita bisa selesai masalah ini dengan baik-baik dan semoga kuat menghadapi cobaan ini. Itu sih, Dok. Mungkin setelah ini ya Mbaknya ya lebih ke me time aja dulu kali Mbak ya. Ke me time dulu aja, istirahat, terus anak, perawatan di klinik saya. Enjoy time, facial, tambah mempercantik diri supaya suaminya tambah kesel kali Mbak, kayak gitu. Mbaknya terserah deh, mungkin nanti bisa datang ke klinik saya kapanpun. Ada di mana ya? Jakarta, ada di Jakarta Utara. Athena namanya, Athena. Klinik Cantikan Athena ada di Jakarta Utara, di Moy. Ada juga di Jakarta Selatan, dekat Gandaria City. Ada di Gading Serpong juga, di depan Paramount ya kalau nggak salah ya. Sama ada di Bekasi juga Mbak. Pokoknya Jakarta banyak, selalu terbuka. Pokoknya aku tuh malah pengen ibu-ibu yang tersakiti, itu semuanya harus perawatan sih. Karena selain itu untuk dirinya sendiri, itulah adalah salah satu bentuk perlawanan kita terhadap kezoliman yang terjadi dalam diri kita. Kita lanjut deh kalau gitu ya. Mas, kayak gimana Mas masalah hukumnya Mas? Ya, jadi Aida ini setelah memposting. Aku kok gergetan ya? Ya. Hah? Sama ya? Setelah memposting ini di Instagram, ini pasti ada reaksi, dokter. Nah, reaksinya adalah dari wanita yang diduga punya hubungan spesial dengan suaminya, itu melaporkan Aida ke kantor polisi. Laporannya apa, Mas? Pasal 27, dokter. Pencemaran nama baik? Ya, ITE. Oke. Nah, memang ada nama baiknya, Mas? Nah, oke. Lalu sebenarnya adalah yang saya pertanyakan di sini dari somasinya, dokter. Nah, somasinya di sini adalah pertamanya itu mau meminta maaf, dokter. Di awalnya itu kata-katanya mau meminta maaf. Siapa yang mau minta maaf? Dari perempuannya. Oh, dia mau minta maaf. Okay. Tapi kalau di bawahnya, jika tidak mau melakukan pasal yang itu, saya akan laporkan dengan pencemaran nama baik. Dia suruh si Aidanya minta maaf atau dia mau minta maaf? Mungkin keduanya. Oke, saling memaafkan. Saling memaafkan. Gitu ya. Nah, tapi yang saya sayangkan di sini, ketika ini Aida itu bertemu saya tanggal 19 Juni, dokter. Oke. 19 Juni. Setelah kejadian ya? Setelah kejadian di Bandung. Nah, awalnya ini yang akan kami urusi adalah terkait gugatan perceraiannya. Nah, tapi setelah kita berbicara, saya ngobrol dengan Aida sampaikan, Mas, saya ini ada somasi katanya. Saya baca hari itu. Nah, itu setelah saya baca, somasinya itu menurut saya ya, dokter ya. Di pasalnya satu tuh, di poin pertama itu dia menceritakan bagaimana awal pertemuannya dengan suaminya. Oh, ke penjelasan. Ke penjelasan. Boleh nggak saya tahu apa penjelasan dia? Penjelasan yang pertama adalah dia mengklaim bahwa dia tidak tahu bahwa suaminya ini sudah punya istri dan anak. Oke. Ya. Setelah berjalan itu, lalu kedua, dia menyatakan bahwa suami ini lagi sakit di Bandung. Nah, tapi dia bawa ke hotel. Oh, istirahat ya, mungkin. Secara logika sederhana, dokter. Kalau orang sakit itu dibawanya kemana? Rumah sakit. Ya, rumah sakit. Tapi dia bawa ke hotel. Ini kan cerminan bahwa happy ending mungkin. Nah, gitu. Lalu ke bawahnya dia sampaikan bahwa karena postingan Aida ini saya mengakibatkan bahwa saya diusir dari kosan katanya. Saya dikeluarkan dari pekerjaan itu gara-gara Aida. Oke. Ya, seharusnya kalau ini logical fallacy, seharusnya adalah kalau memang hal itu terjadi, yang harusnya dipersalahkan adalah orang yang membuat kesalahan itu. Harusnya bukan menuntut kepada Aida, menuntut kepada orang siapa yang melakukannya. Nah, itu. Lalu ke bawahnya saya jelaskan lagi. Jadi dia menggiring bahwa adakan pertemuan, meminta maaf, saling meminta maaf. Nah, jika tidak di bawahnya itu akan dilakukan. Oke, sempat ketemuan kah? Tidak ada. Saya kira begini, dokter. Kalau memang dia datang dengan cara memang niat mau meminta maaf, saya kira Aida ini juga bukan genderowo gitu yang tiba-tiba marah ataupun apa. Kalau memang dia bisa jelaskan secara logika dan masuk akal, saya kira Aida juga akan maafkan.
Tapi ini yang dia lakukan adalah malah membuat berita-berita, malah membuat sesuatu di luar sana yang membuat Aida ini dipojokkan. Oh iya. Tuh. Oke. Kamu marah juga dengan cewek itu? Aku nggak ada chat apa-apa sih, udah nggak. Maksudnya biarlah. Dari dalam hati kamu? Marah banget sih pasti. Maksudnya kok bisa gitu, berani banget kayak gitu. Padahal kan aku yang korban di sini. Seolah aku jadi pelaku. Oke, kamu ada marah dia ngambil suami kamu? Enggak sih, menurut aku yang salah suami aku. Cuma sialnya aja ke dia ya. Enggak dia juga ke orang lain ya jadi ya. Aduh, jadi harapannya apa nih, Aida, Mas? Bisa diselesaikan kah? Saya kira ini harus diselesaikan. Karena penerapan pasal 27 ini juga cukup. Pasal 27 ini menurut saya ini pasal yang sulit untuk diterapkan, dokter. Oke. Aida, terakhir mungkin ada yang pengen disampaikan untuk... aku tuh salut loh dengan kamu loh. Kenapa aku salut dengan kamu? Percaya nggak? Banyak yang seperti kamu. Percaya. Banyak yang DM kan? Banyak teman-teman yang seperti kamu kan? Iya, banyak yang cerita juga. Tapi banyak yang menerima suaminya lagi. Dan banyak yang menerima cobaan kedua, ketiga, keempat dengan cerita yang sama. Karena apa alasannya? Karena anak. Itu kan tameng yang dibawakan oleh suami dan keluarga suami kamu kan? Anak kamu nggak lihat, apalagi anak kamu belum 1 bulan. Sempet pasti, saya yakin kamu sempat bergetar pasti hati kamu juga. Melihat anak, apakah ini suatu yang aku harus lakukan juga, aku harus telan demi anakku. Benar ya? Seperti itu ya pasti ya. Tapi suatu keputusan yang menurutku pribadi sih ini sangat baik sih untuk mengakhiri, karena memang ada beberapa orang yang memang nggak bisa sembuh. Iya. Apalagi dengan tidak ada itikat kan untuk datang, untuk dari keluarganya juga. Mungkin kamu bisa sampaikan ke teman-teman yang mengalami cerita yang sama. Semua permasalahan orang kan beda-beda ya. Tapi kalau aku sih nggak bisa toleransi. Aku juga nggak mau nantinya, maksudnya anak aku lingkungannya bukan lingkungan yang baik gitu loh. Buat kalian di luar sana yang ngalamin bahkan lebih parah daripada aku, saran aku kalian harus berani speak up dan melakukan tindakan, karena kalau nggak kita bakal menderita terus. Oke. Thank you Aida sudah cerita, sudah berbagi cerita juga di sini, Pak pengacara. Terima kasih. Mudah-mudahan aku berharap semuanya berakhir indah. Kalau sudah keputusan masing-masing aja. Jangan sampai ada permasalahan yang lain-lainnya, dan mudah-mudahan kamu bisa mulai hidup yang baru. Amin. Dan jauh lebih bahagia daripada yang sekarang. Cukup dengan tanya Dokter Richard.